Hizkia, seorang guru hukum, ingin mengajukan pertanyaan. Silakan tanyalah Hizkia. Ya, Guru. Bagaimana caranya agar memperoleh hidup yang kekal? Apa yang tertulis dalam hukum? Cintailah Tuhan Allahmu dengan sepenuh hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan seluruh kekuatanmu, dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia. Jawabanmu itu benar. Jika kau melakukannya, kau akan hidup. Dan siapakah sesamaku manusia? Ada seorang pria turun dari Yerusalem ke Yeriko. Di tengah jalan, ia diserang oleh perampok. Dia dipukuli, lalu ditinggalkan, dalam keadaan setengah mati. Kebetulan ada seorang imam berjalan juga di jalan itu. Tetapi, ketika dilihatnya orang itu, dia menyingkir ke seberang jalan. Begitu juga dengan seorang Lewi yang berjalan di situ. Ketika melihat orang itu, ia mengamatinya. Dan hanya melihatnya. Tapi ia pun ke seberang jalan dan berjalan terus. Lalu ada orang Samaria yang sedang bepergian lewat di situ. Ketika melihatnya, hatinya merasa sangat iba. Maka didekatinya orang itu dan membersihkan luka-lukanya dan menuangkan minyak dan juga anggur. Lalu mengangkatnya ke atas keledai dan membawanya ke tempat penginapan. Keesokan harinya, ia mengambil 2 keping uang perak dan memberikannya kepada pemilik penginapan, kemudian berkata, "Rawatlah dia. Dan kalau ada biaya lain, saat aku kembali, aku akan membayarmu." Dari ketiga orang itu, yang manakah menurutmu yang bertindak sebagai sesama manusia? Tentu saja orang yang telah merawat dan berbelas kasihan padanya. Kalau begitu pergilah dan berbuatlah seperti itu. Yesus, ajarilah kami berdoa. Benar, Guru. Ajarilah kami berdoa. Begini, saat engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintunya, dan berdoalah pada Bapamu. Tidak menggunakan pengulangan yang tidak berarti seperti orang-orang munafik. Karena Bapamu tahu apa yang kau butuhkan sebelum diminta. Seperti inilah caramu mengucapkan doa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berikanlah kami rejeki pada hari ini. Dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Bapa kami yang ada di surga, Muliakanlah namamu.
dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berikanlah kami rejeki pada hari ini. Guru, aku ingin tahu kapan kerajaan Allah akan datang. Aku harap dalam waktu dekat. Kerajaan Allah datang bukan dengan tanda-tanda lahiriah. Bukan dengan berkata, lihat ini dia atau itu dia. Kerajaan Allah ada dalam dirimu. Sama halnya seperti petir saat menyala di satu bagian langit, akan menyala di bagian yang lain. Begitu pula anak manusia pada hari ia kembali. Pertama-tama, ia harus menderita banyak hal dan ditolak oleh generasi ini. Silahkan, Guru. Oh, coba lihat, itu Yesus. Berkatilah kami, Yesus. Jangan ganggu guru, tolong jangan ganggu guru dengan anak-anak ini. Dia sibuk dengan masalah serius. Jangan ganggu dia. Biarkanlah anak-anak datang padaku. Jangan dilarang. Karena merekalah yang memiliki kerajaan Allah. Aku mengatakan yang sebenarnya. Barang siapa tidak menerima kerajaan Allah seperti seorang anak, maka dia tidak bisa masuk ke sana. Ya, Guru. Apa yang harus kulakukan untuk mendapatkan hidup kekal? Engkau tahu 10 perintah Allah. Hormatilah ayah ibumu. Jangan membunuh. Jangan mencuri. Jangan bersaksi dusta. Dan jangan berzina. Aku sudah melakukan semua itu sejak masih kecil. Ada satu hal yang kurang. Jual semua hartamu. Berikanlah pada orang miskin. Maka hartamu berlimpah di surga. Lalu ikuti aku. Sekarang kita akan kemana? Kita akan pergi ke Yerusalem. Karena sudah saatnya anak manusia diserahkan kepada bangsa Israel. Ia akan dianiaya, diludahi, dan setelah mereka mencambuknya, mereka akan membunuhnya, dan ia wafat. Pada hari ketiga ia akan bangkit.